Awalnya saya lihat Tuhan itu sudah memiliki wujud manusia. Dunia bumi belum ada, tapi dia sudah memiliki wujud manusia. Saya lihat dia di atas air, di atas air. Misalnya inilah air kan, dia di atas mengawang-awang gitu. Perlu saya beritahu kepada kita saudara, bahwa Tuhan masih berwenang atas seluruh dunia, masih memiliki otoritas atas seluruh dunia. Karena apa? Bumi ini saudara, yang begitu besar, langit ini yang begitu luas, itu semua saudara, hanya sebesar genggaman tangannya. Hanya sebesar genggaman tangannya. Jadi nggak sulit bagi Tuhan menghentikan itu. Tuhan menciptakan bumi ini dari, ya, dia masukkan tangannya ke dalam air, ya, dalam air. Ini saya jujur aja ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Tuhan memberikan kepada saya sebuah mimpi, ya, bagaimana dia menciptakan bumi, ya, dunia gitu. Itu apa ya? Pemandangan yang luar biasa lah gitu. Gak semua orang pasti bisa mendapatkan itu, ya. Nah, jadi pada waktu itu awalnya saya lihat Tuhan itu sudah memiliki wujud manusia. Sudah memiliki wujud manusia. Dunia bumi belum ada, tapi dia sudah memiliki wujud manusia. Saya lihat dia di atas air, di atas air. Misalnya inilah air kan, dia di atas mengawang-awang gitu. Dia duduk gini kan, mengawang di atas air gitu kan. Nah itu kan saya teringat pada kita kejadian kan, Tuhan melayang-layang di atas permukaan air gitu kan. Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Cuman saya baru dapat hikmat, ternyata sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah lebih dahulu memiliki wujud. Jadi Tuhan memiliki wujud itu bukan pada zaman dia datang ke dunia dalam bentuk anak manusia, bukan saudara. Makanya Tuhan bilang bahwa kita itu diciptakan segambar dengan dia, bukan Tuhan segambar dengan kita, bukan. Artinya dia duluan yang punya gambar, baru kita diciptakan. Begitu saudara. Manusia diciptakan segambar dengan dia, artinya gambaran dia sudah ada lebih dahulu, wujudnya dia sudah ada lebih dahulu gitu. Bukan wujud kita, bukan gambaran kita dulu ada, baru Tuhan mengambil gambar kita, bukan. Jadi Tuhan sudah punya wujud seperti anak manusia. Nah, jadi saya lihat dia duduk di atas air itu gitu kan. Nah, lalu dia masuk ke dalam air gitu. Ketika dia masuk ke dalam air, dia tuh sangat apalah saya bilang, gagah saudara, gagah gitu. Dia buka baju kan, dia badannya bagus lah gitu, besar, kekar lah gitu badannya kan. Dan dia seperti punya selempang atau apalah kan, saya nggak tahu lah apa yang di dadanya gitu kan, seperti ini ya, gitu kan. Tapi badannya kekar lah gitu, dan sangat sangat perkasa gitu, sangat perkasa ya, dalam wujud kemahaperkasaannya lah dia gitu. Lalu di dalam air itu dia membuka tangannya begini, gini kan, dalam air itu. Lalu kemudian dari ketiadaan itu muncul sebuah cahaya-cahaya kan, gelombang-gelombang, lalu menjadi sebuah wujud, sebuah benda berwujud transparan. Karena itulah bumi tadi. Dia memang asli ada tudungnya saudara, memang asli ada tudungnya gitu, seperti dia ada tudung. Dia berbentuk transparan gitu. Wow gitu, luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan kepada saya gitu untuk melihat bagaimana bumi diciptakan. Luar biasa saudara ya. Nggak semua orang pasti bisa punya pengalaman gitu. Begitu saudara. Jadi Tuhan menciptakan bumi itu dari ketiadaan. Luar biasa saudara. Nah, jadi saya lihat saudara, bumi itu segenggaman tangannya dia gitu. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan itu sangat besar gitu. Tuhan itu sangat besar. Jadi sehebat apapun pekerjaan elit global tadi, kota-kota benteng mereka, itu bagi Tuhan, saudara, adalah bagaikan sarang semut. Bagaikan kota benteng sarang semut. Anda pernah nggak lihat, saudara, sarang semut?
dia begitu megah sekali kan, berbentuk-bentuk sarang semutnya. Tapi bagi kita tuh hanya sarang semut sekali apa gini hancur gitu. Begitu saudara. Jadi kebesaran Tuhan itu luar biasa gitu. Nah jadi mungkin biasa tidak dibilang ngawur ya. Mungkin saudara boleh bacakan satu ayat ya dari 2 Petrus 3 ayat 5 ya. Masalah Tuhan menciptakan dunia itu dari air ya. Bumi dari air. 2 Petrus 3 ayat 5. Coba satu orang bacakan. Ayat 5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, itu kan. Dari air dan oleh air, saudara. Gila kan, saudara? Tuhan tunjukkan kepada saya bagaimana penciptaannya. Di dalam air itu, dari ketiadaan, tiba-tiba muncul sebuah benda transparan. Wow. Jadi saudara, apa yang kita lihat di langit itu adalah air, saudara. Cuman dia transparan, makanya kita nggak bisa melihat barrier kita tadi, batasan kubah bumi tadi, kita nggak bisa lihat karena dia transparan gitu. Gitu, saudara. Ya, luar biasa ya, gitu. Nah, jadi firman Tuhan di kitab Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, banyak teolog yang salah menafsirkan arti firman, saudara. Banyak teolog gitu, salah gitu. Misalnya Bambang Dursena mengartikan bahwa firman itu adalah kata-kata. Tuhan berfirman. Salah, saudara. Beda itu. Ya. Firman yang di sini di Yohanes 1 itu adalah logos. Logos. Sedangkan Tuhan berfirman itu yang di kitab Kejadian, Tuhan berfirman begitu kan. Tuhan berfirman, jadilah ini, Tuhan berfirman, jadilah. Itu bukan logos, saudara. Tetapi apa ya bahasa Yunaninya ya? Saya agak lupa ya, tapi bukan logos, saudara. Beda. Makanya kalau ditanya saya, logos itu sebenarnya apa? Kata-kata atau Tuhan? Logos atau firman tadi, saudara, itulah wujud Tuhan yang asli. Wujud Tuhan aslinya awalnya gitu. Makanya dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan theos pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos. Jadi logos lebih dahulu ada daripada theos. Firman lebih dahulu ada daripada Tuhan, daripada Allah gitu. Artinya apa, saudara? Artinya Allah atau Tuhan itu sudah memiliki wujud. Sudah memiliki wujud. Sedangkan firman, dia nggak berwujud. Dialah Bapa tadi. Makanya firman Tuhan bilang, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa. Mengapa dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa? Karena Bapa atau firman tadi, atau logos tadi, dia nggak berwujud, saudara. Dia nggak punya wujud. Dia nggak berwujud. Ketika dia wujud, ya wujud, di situ dia disebut sebagai anak. Ya, artinya dia anak itu artinya dia sudah memiliki wujud gitu. Nah, ketika dia datang ke dunia, itu udah versi mengosongkan diri ya. Di kitab Filipius dikatakan bahwa dia mengosongkan kemahakuasaannya gitu. Zero divinitas gitu. Ya, jadi kita harus mengetahui prosesnya tadi ya, dari ketiadaan, dari logos menjadi ada, menjadi theos. Lalu turun menjadi mengosongkan dirinya. Begitu ya. Nah, jadi apa yang saya lihat tadi itulah dalam wujud anak yang sudah memiliki wujud manusia tadi. Jadi saya katakan kepada anda saudara bahwa Tuhan lebih dahulu memiliki wujud seperti kita manusia ini ketimbang malaikat, ketimbang Adam, ketimbang manusia. Dia lebih dahulu memiliki wujud itu, saudara. Cuman jangan anda bandingkan, oh berarti Tuhan itu dagingnya. Bukan kita yang daging. Kita ini kalau disilet dikit berdarah kita. Dia nggak begitu, saudara. Ya. Artinya dia maha kuasa gitu. Mau anda gores
kulitnya pakai tombak sekalipun nggak akan ada guna itu, kan dia maha kuasa. Tapi dia memiliki wujud seperti anak manusia gitu, seperti kita. Makanya Tuhan bilang, aku melihat seperti wujud anak manusia kan. Seperti, dia pakai kata seperti. Mengapa dia pakai kata seperti? Artinya dia nggak sama dengan kita, tapi wujudnya seperti kita. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi yang saya katakan tadi bahwa Tuhan lebih berkuasa atas segalanya, ya, atas segala pekerjaan iblis. Kita mengingat dahulu bagaimana Menara Babel, ya, Raja Nimrod, ya, membangun kubu-kubu pertahanan, benteng pertahanan mereka, kekuatan mereka, kerajaan iblis mereka sampai ke langit, gitu kan? Sampai ke langit. Lalu apa yang terjadi kemudian? Tuhan mengacaukan mereka. Begitu mereka hendak hampir menyentuh langit, dalam sekejap Tuhan mengacaukan mereka. Dihembuskan angin, nafasnya. Lalu tiba-tiba semua orang gak mengerti lagi mereka bahasa yang satu dengan yang lain. Mereka jadi berbeda bahasa. Akhirnya mereka terkocar-kacir. Jadi begitulah saudara, Tuhan bisa menghentikan itu semua. Bagaimana caranya? Tentunya adalah lewat kita. Ya, makanya firman Tuhan bilang bahwa kitalah yang bisa menahan pekerjaan iblis itu. Kepadamu kuberikan kuasa untuk menahan pekerjaan musuh. Apa yang engkau ikat di langit terikat di bumi. Ya, apa yang kita tahan, ya, maka itulah yang tertahan di bumi gitu. Jadi karena itu daripada Anda stres, ketakutan masalah pekerjaan iblis yang semakin gawat, semakin dahsyat, mari datang bersama Warrior Garda, ya, ikut berdoa syafaat setiap hari Rabu, ya, jam 7 malam, ya. Dan seperti yang kemarin kan, Ibu Rose kemarin kan, oh ini kalau kita dengar ini pekerjaan elit global ini lama-lama mati ketakutan kita ini gitu kan, stres gitu. Begitu mengerikan sekali, begitu banyak sekali. Bentar lagi akan ada ini kan, uang fisik akan dihapuskan, akan jadi mata uang digital. Lalu terpasangkan chip, naik kendaraan harus pakai scan wajah kan, face recognize dan lain sebagainya. Wah, makin menakutkan. Kalau kita baca terus berita ini bisa mati ketakutan kita gitu. Makanya daripada mati ketakutan, daripada membaca itu semua, mari bergabung bersama kami, ikut di doa syafaat Warrior Garda. Begitu saudara. Begitu. Jadi itu kalau kita hanya menebar ketakutan, tapi kita nggak ikut berdoa, apa gunanya? Nggak ada gunanya tuh gitu. Jadi ikut, ya, bersama Warrior Garda, kita berjuang bersama menahan pekerjaan musuh. Ya, puji Tuhan,